Kalau kamu lihat ini dan ini, itu memang bukan video dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Ternyata anak sekecil itu diperkosa oleh manusia dewasa yang tidak beradab. Kali ini dari orang yang tidak pernah dia duga, kakeknya sendiri. Ternyata penderitaan tidak berhenti di situ. Setelah kakeknya, dia juga mengalami pelecehan dari saudaranya yang lain. Bayangin, setiap mandi, dia diintip. Rasa aman yang hilang sepenuhnya. Dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Kadang hidup suka memberi hal-hal yang gak kita minta. Hal yang datang secara tiba-tiba, lalu menempel terus dan jadi bagian dari diri kita. Sayangnya, gak semua yang kita dapat itu indah. Luka memang tidak selalu terlihat, dan trauma tidak selalu tampak nyata. Tapi percayalah, kisah yang menyakitkan yang akhirnya terungkapkan adalah kedamaian yang dilalui dengan proses yang sama sekali tidak mudah. Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat yang paling aman. Tempat pulang, tempat berlindung, tempat segala cerita dimulai lalu dibagikan. Tapi bagi sebagian orang, justru rumah adalah tempat yang paling menakutkan. Tempat yang seharusnya memberi rasa aman, malah jadi sumber trauma yang berkelanjutan. Cerita ini datang dari seorang perempuan dengan nama akun Instagram bernama @ana_lesha. Dia berani buka suara tentang luka di masa lalunya. Bahkan dia sempat pulang ke kampung halamannya, berkunjung ke rumah yang penuh dengan kenangan buruk yang dulu pernah dia tinggali. Di sana, dia menceritakan detail hal-hal yang pernah dia lalui. Kata Ana sendiri, salah satu cara untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan berani kembali dan menghadapi masa lalu itu sendiri. Semuanya dimulai saat Ana berusia 5 tahun. Bayangin, masih kecil, masih polos, masih sangat lugu. Sore itu seperti biasa, ibu Ana menyuruhnya untuk mandi. Dia mengikuti kata ibunya sambil tertawa kecil. Membuka baju lalu masuk ke kamar mandi. Harusnya itu jadi momen yang biasa. Dari sudut kamar mandi ada seseorang yang sedang mengintip. Dan ternyata itu adalah tetangganya sendiri. Dengan polosnya, Ana yang masih berusia 5 tahun bertanya, "Abang ngapain?" Bukannya pergi, si abang malah makin mendekat. Aku sumpah ya, kalau baca yang kayak gini tuh, baru awal aja udah pengen nangis. Oke. Guys, setiap baca hal-hal kayak gini, itu tuh kayak batin aku tuh gimana ya, kayak marah, tau gak? Gimana caranya ada orang yang nafsu sama anak umur 5 tahun? Coba ya gak? Gimana caranya ada orang yang ngintip anak umur 5 tahun? Gimana caranya ada orang yang anak kecil? Gimana traumanya dia seumur hidup? Oke. Aku dan segenap tim Mixverse itu ya, kita bawain berita-berita ini supaya banyak orang di luar sana yang tambah ngerti, bisa memetik pelajaran kalau nggak ada yang benar-benar aman di dunia ini, nggak ada. Bahkan anak kecil aja, masih kecil aja tuh kita harus jagain dia, bukan cuma dari orang lain, bukan cuma dari strangers, tapi juga dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang kadang nggak punya otak. Oke. Dari situ ingatannya kabur. Dia nggak pernah ingat detail apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia tahu, tiba-tiba badannya sakit. Ana ada di dalam pangkuan ibunya,
di dalam mobil sambil menangis dan berteriak kencang. Sekencang anak kecil bisa teriak, "Sakit, Mak, sakit," kata Ana saat itu. Ibunya panik dan membawa anak kecil ke dokter. Ternyata anak sekecil itu oleh manusia dewasa yang tidak beradab. Kebayang nggak trauma yang tertinggal dari pengalaman itu? Setahun setelah kejadian itu, orang tua Ana memilih untuk berpisah. Dia tidak pernah melihat lagi kedua orang tuanya. Ana pun tinggal bersama kakek dari pihak ayah dan beberapa saudaranya. Rumah tersebut memang ramai, tapi Ana selalu merasa sendirian. Dan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, justru berubah jadi tempat yang paling berbahaya. Ana nggak inget kapan persisnya, mungkin saat Ana berusia 8 tahun, yang jelas kejadian buruk itu datang lagi. Kali ini datang dari orang yang tidak pernah dia duga. Kakeknya sendiri. Berat banget ngebawain ini, guys. Padahal kakeknya ini sudah terbilang sakit-sakitan. Bagi anak kecil saat itu, malam merupakan hal yang paling menakutkan. Bagaimana tidak, itu terjadi hampir setiap malam. Setiap jam 12 malam lewat sedikit, dia cuma bisa berpura-pura tidur. Pura-pura nggak sadar, padahal dalam hatinya dia ketakutan. Sembari berdoa semoga semuanya cepat selesai. Semuanya cepat selesai. Duh, aku lemah banget bawain yang ginian, guys. Wow. Bahkan dalam diamnya, Ana berharap supaya kakeknya cepat untuk meninggal. Aku pun akan gitu sih. Biar dia nggak diganggu lagi. Dan saat ini, kakeknya sudah berpulang. Dan makam kakeknya tepat berada di sebelah kamar yang dulu Ana tempati. Baru-baru ini, Ana juga memposting POV kakeknya. Setiap kakeknya hendak menghampiri Ana ke kamarnya, ia membuat adegan semirip mungkin. Dan ternyata, mengingatnya masih membuat Ana sesak hingga hari ini. Ternyata penderitaan Ana tidak berhenti sampai di situ. Setelah kakeknya, Ana juga mengalami dari saudaranya yang lain. Bayangin, setiap Ana mandi, dia diintip. Rasa aman hilang sepenuhnya, dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Di salah satu postingannya, dia bahkan menunjukkan chat pribadinya yang ditujukan pada si pelaku. Dalam penggalan chatnya, Ana menulis, "Kelakuan masa mudamu merusak hidupku. Aku ingat bagaimana tulang melakukannya dan bagaimana jari-jarimu melakukannya. Aku lihat anak perempuan tulang ya, jaga dia baik-baik. Pesan ini kukirim untuk menunjukkan pada diriku bahwa aku berani." Di akhir kalimatnya, Ana juga menuliskan, "Dan aku ingin kamu minta maaf pada manusia kecil yang penuh luka, yang sampai hari ini mengikutiku." Kalian bisa lihat chatnya di sini. Pesan itu bukan sekedar curhat, tapi itu adalah jeritan luka yang tidak pernah hilang. Sejak kecil rasa takut itu terus menempel. Tahun demi tahun berlalu. Dia tumbuh menjadi seorang remaja, lalu menjadi dewasa. Tapi trauma itu tetap ada. Masih begitu jelas dalam ingatan Ana. Tentang tatapan mata, tangan, bahkan tubuh-tubuh orang yang dulu berani melanggar batasnya.
Saat ini Ana akhirnya berani untuk cerita ke publik. Tidak disangka, ternyata banyak perempuan lain yang mengalami hal yang serupa. Mereka lalu mengirim ceritanya kepada Ana melalui komentar dan juga via DM. Dari situ Ana sadar bahwa dia enggak sendirian. Ia menyadari bahwa ternyata banyak di luar sana yang sama-sama tidak memiliki ruang aman di tempat yang dianggap rumah. Bahkan ayah Ana sendiri baru tahu semua kejadian ini setelah melihat dan membaca postingan Ana di sosial media. Di situ Ana menangis, merasa lega karena sebuah kata maaf yang ayahnya kirimkan melalui pesan WhatsApp. Meskipun setelah membaca chat lengkapnya, Ana merasa sangat sedih karena respon ayahnya terhadap postingan Ana menjadi alasan kenapa ia memilih tidak bercerita soal ini kepada mereka. Sekarang Ana sudah memiliki anak perempuan. Meski Ana tidak pernah menikah, dia sempat percaya dan kemudian tinggal bersama dengan seorang pria yang ternyata sudah beristri. Hubungan itu pun kandas, kemudian Ana memilih untuk merawat anaknya sendirian. Tapi Ana tidak pernah menyerah. Ana juga menuangkan kisahnya pada sebuah buku yang berjudul Satu Pria Seribu Luka. Di sosial media, Ana juga sering berbagi momen bersama anaknya. Yang menarik, Ana juga mengajarkan anaknya tentang batasan tubuh, tentang hak untuk bilang tidak, dan keberanian untuk melawan kalau ada orang yang coba untuk melewati batas. Ana pasti tidak mau anaknya untuk mengalami luka yang sama. Satu hal yang penting untuk diingat, diam itu bukan berarti tidak ada masalah. Seringkali diam itu justru jadi tanda adanya luka besar yang sedang disembunyikan. Ana adalah korban, tapi ingat, bukan cuma Ana. Ada banyak korban lain di luar sana yang diamnya mereka sebenarnya adalah jeritan keras. Dan buat para orang tua, tolong pahami ini. Jangan bangga kalau anak-anak kalian takut untuk bercerita. Itu bukan tanda hormat, tapi itu tanda adanya jarak. Banggalah kalau mereka bisa jujur, sekecil apapun ceritanya. Karena kalau enggak, bisa jadi di balik diamnya mereka, ada neraka yang sedang mereka tanggung sendirian. Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.